Oke, baik. Jadi terkait dengan text clustering ya. Nah, ini hasil pencarian Google. Kita melakukan pencarian nasi goreng ya. Dan hasil dari pencarian Google adalah resep-resep nasi goreng ya. Tapi pertanyaannya mungkin terkait dengan diversifikasi dari hasil pencarian. Apakah nasi goreng itu harus melulu tentang resep? Tentu saja tidak ya. Jadi kita bisa memanfaatkan text clustering ya. Di sini web app-nya namanya Carrot 2 dan dengan Carrot 2 kita bisa mengorganisasikan, rapikan hasil pencarian menjadi topik-topik. Nah, jadi untuk contoh nasi goreng ini menarik. Jadi contohnya ada Indonesian fried rice, resep juga ada ya. Kemudian ada kaitan dengan mie goreng. Kemudian ada penelitian tentang nasi goreng ya. Kemudian ada nasi-nasi yang lain, contohnya nasi pecel, nasi uduk, nasi ulam, dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini merupakan hasil clustering. Jadi cluster-cluster yang berbeda. Dokumen hasil pencarian tentang nasi goreng itu biasanya ngomongin apa aja sih? Gitu. Di ngomongin apa aja itu kan berarti ada semacam topik-topik terkait dengan nasi goreng. Nah, itu adalah klasternya. Tapi berbeda dengan klasifikasi, topiknya ini bukan predefined. Jadi sebelumnya saya nggak tahu, oh ini ternyata ada resep, oh ini ternyata ada penelitian, oh ini ada Indonesian Dishes. Enggak, ya. Jadi ini kayak semacam ya memang dari inherent ya karakteristik dari teksnya. Ya. Oke, oh ternyata ada resep, ternyata ada Indonesian Dishes, oh ternyata ada penelitian. Ya, oke. Nah, dan di sini yang ada di dalam klaster itu ya tentu saja memang yang terkait dengan resep-resep misalkan. Jadi yang ada di klaster ini misalkan resepi ya. Tentu saja di sini terkait dengan resep-resep. Intinya di dalam klaster yang sama ya berarti itu dokumen-dokumennya serupa. Ya, contohnya di ini penelitian, berarti dokumen-dokumennya tentang penelitian terkait dengan nasi goreng ya. Nah, bagaimana untuk yang klaster berbeda? Ya, ya tentu saja harusnya beda juga gitu, ya kan? Jadi kalau di klaster beda, harusnya dokumennya juga nggak terlalu yang terkait. Oke, next. Jadi kenapa kita melakukan clustering? Ya, nah kalau misalkan classification, kita udah ada labelnya, explicit, teknologi, sports, entertainment. Nah, bagaimana kalau kita belum tahu? Ya, no assumption of the topics, ya kan? Pertanyaannya adalah apa inherent topics, topik internal dari dokumen-dokumen itu, ya kan? Nah, jadi kita justru kita belum tahu topiknya sebelumnya apa. Kita ingin dari machine learning itu kasih tahu kita gitu. Oh, topik-topiknya terkait ini itu gitu, ya. Ya, jadi kita lakukan clustering, ya. Jadi ini mungkin sudah pernah dipelajari sebelumnya, terutama di mata kuliah Asdat, ya. Tentu saja udah tahu. Intinya clustering itu grouping data points menjadi cluster, di mana dalam cluster itu harus koheren, ya, harus serupa, dan intercluster, jadi cluster yang berbeda itu harus nggak serupa. Oke, contohnya ini ya, berarti kita bisa bikin cluster hasilnya seperti ini, ya kan? Masuk akal ya harusnya. Nah, kemudian contoh kedua, ya di sini ada eh, sekilas kita lihat ada dua cluster ya, jadi seperti ini. Oke, apakah ada pertanyaan terkait ini? Aman? Oke. Nah, kemudian clustering itu modelnya bisa ada yang flat, bisa ada yang hierarchical, ya. Kalau flat yang seperti sebelah kiri ini, ya. Nah, bedanya apa dengan yang hierarchical? Nah, kalau hierarchical itu memungkinkan adanya cluster dalam cluster, ya. Namanya hierarchical clustering. Contohnya nih, ini ada cluster EF. Cluster EF itu juga di dalam cluster DEF. Cluster DEF itu juga di dalam cluster ABCDEF. Dan ini juga di dalam the big cluster ini ya. Misalnya cluster global ya. Dan dendrogram yang sebelah kanan ya, ini menggambarkan cluster dalam clusternya ya, hierarki dalam clusterisasinya gitu. Nah, kemudian kita bisa pakai metrik apa ya untuk terutama untuk teks ya kan? Untuk teks kita boleh menggunakan jaket similarity ya. Jadi jaket similarity itu memainkan
set operation, menggunakan set operation. Ya, contohnya nih, jakat similarity antara A dan B. Ya, cara ngitungnya gimana? Jadi kita ngitung overlapping words dibagi dengan union words. Ya, oke. Jadi intersection dibagi dengan union. Nah, sebagai contoh untuk teks data, di sini ada tiga teks, tiga dokumen, dokumen kecil. Jadi ada A, ada B, ada C, ya kan? Nah, kita hitung jakat similarity-nya, ya kan? Untuk A dan B. Nah, ini kenapa hasilnya 0,4? Kenapa 2/5? Ya, kita hitung aja dulu intersection-nya. Intersection-nya adalah it dan delicious. Ya, berarti dua kan? Kemudian union-nya adalah, ingat ini set operation ya, berarti kita harus hilangkan duplikat. Maka unionnya adalah ada unique words apa aja dari union A dan B. Eat, satu, cake, dua, delicious, tiga, restoran, empat, donat, lima, dan udah. Eat delicious yang seterusnya nggak diikutin karena emang udah pernah muncul. Makanya unique words-nya dari union adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Ya. Jadi JAB 2/5 hasilnya adalah 0,4. Nah, untuk menghitung JAC dan JBC tentu saja mirip-mirip dengan cara kita menghitung JAB. Ya. Dan di sini kita bisa lihat ternyata A dan B itu yang paling similar dibandingkan A dan C atau bahkan B dan C. Ya. Nah, ini bisa dicoba ya latihan, coba dikerjakan sendiri di rumah. Oke, jakat similarity A, B, dan C. Nah, yang lain adalah kita bisa menggunakan matriks Euclidean distance, ya, generalisasi dari teorema Pythagoras, ya. Ini Pythagoras, ya. Jadi diketahui A dan B, kita bisa menemukan C. Oke, oke, ya ini, ya. Tapi secara umum Euclidean, ya, ini rumusnya, ya kan. Jadi sum of square distance, ya, untuk masing-masing fitur dari dua data point tersebut, kemudian kita hitung akar. Nah, ini juga bisa silahkan dilakukan latihan ya untuk menghitung Euclidean distance dari dua titik tiga dimensi ini, ya. Jadi nanti kita akan menghitung square distance ya dari A ke B ya. Jadi kita compare 8 3, kemudian 2 ke 5, 6 ke 7, ya kan. Distance-nya, kemudian jangan lupa pangkat 2, kemudian di sum, kemudian di akar 2, ya. Kayak gitu. Nah, kita juga ada yang kita sebut dengan cosine similarity matrix, ya. Nanti dari cosine similarity nanti kita bisa mendapatkan cosine distance, ya. Karena yang sebelumnya kita ngomongin distance kan, Euclidean distance. Ya, tapi untuk jakat similarity ini sebenarnya ngomongin similarity, tapi untuk dapatin distance, jakat distance itu sama caranya, satu dikurangi dengan jakat value-nya, ya, jakat similarity value. Oke, next untuk yang cosine similarity, ya, kita ngomongin vector. Nah, vector itu kan bisa ada direction, semacam direction dari origin. Nah, sehingga asumsi untuk menggunakan cosine similarity adalah similar factors itu akan mengarah ke direction yang similar juga, ya. Dan cosine similarity itu adalah, jadi antara dua vektor itu ada sudutnya, angle-nya. Nah, nilai cosine-nya itu yang disebut dengan cosine similarity, ya. Dan keunikan atau sifat dari cosine similarity ini adalah dia disregard magnitude, ya, disregard magnitude. Jadi misalkan magnitude itu adalah kekuatan, ya, kekuatan dari vektornya, ya kan. Nanti kita akan lihat contohnya. Dan ide dasar dari cosine similarity ya untuk memahami nilai dari cosine similarity, semakin kecil sudutnya maka dokumennya semakin similar. Ya, semakin kecil sudutnya nilai cosine similarity-nya juga semakin besar. Nah, sehingga kalau kita ngomongin distance ya berarti tinggal satu
minus cosine similarity. Nah, cara menghitungnya, jadi cosine similarity antara A dan B ya, kita tinggal hitung dot product dari vektor AB dibagi dengan kalian antara panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Dan lagi-lagi jangan lupa untuk menghitung cosine distance-nya, berarti hitungannya adalah 1 minus cosine similarity. Jadi ini contohnya ketika sudut antara dua vektor tersebut 0, berarti kan mereka benar-benar exactly same direction. Maka nilai cos similarity-nya adalah 1, distance-nya 0. 1 kurangi 1, 0. Ya. Kemudian ketika sudutnya 30 derajat antara dua vektor, ya, maka nilai cos-nya adalah 45 derajat, berarti 0,760, ya, berarti setengah aja. 90, 0, ya, ortogonal. Oke, nah ini kita kasih contoh. Jadi di sini anggaplah dokumen A vektornya 401, dokumen B vektornya 301, ya. Nah, jadi kita lihat dulu di sini kita hitung dot product vektor A dan B. Di vektor A dan B kita hitung dot produknya, hasilnya adalah 13. Kemudian length of the two vector, panjang vektor. Vektor A panjangnya adalah 4,12, vektor B panjangnya adalah 3,16. Jangan lupa dikali ya. Jangan lupa dikali seperti ini. Dan jangan lupa 13 dibagi kalian antara panjang vektor tersebut. Dan hasilnya adalah cosine similarity-nya cukup tinggi 0,998. Kemudian distance-nya berarti tinggal 1 dikurangi 0,998, yakni 0,002. Ya. Nah, ini ilustrasi nih, ya kan? Di sini anggaplah ada dokumen nih, ya kan? Ada dokumen, atau dalam hal ini malah corpus ya, collection of documents. Ya kan? Nah, kita bisa melakukan karakterisasi nih, ya, untuk collection of documents tersebut. Di sini kita ambil dua dimensi aja berdasarkan kemunculan word disease versus X alias telur. Nah, ini menarik nih. Contoh, kita perlu paham dulu kenapa ini 30 dan kenapa 20. X-nya 30, Y-nya 20 ya. History corpus X30 berarti disease, word disease muncul di history corpus sebanyak 30 kali. Dan X muncul sebanyak 20 kali. Kemudian food corpus kenapa 5,15 ya? Berarti di food corpus disease muncul sebanyak 5 dan X alias telur muncul sebanyak 15 kali. Ya. Oke, nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya kan, ini menarik nih. Kalau dilihat dari Euclidean distance ya, jarak ya, straight line distance, garis lurus, maka kita melihat oh, ini D2 kayaknya lebih kecil nih dari D1. Ya kan? Jadi kalau by Euclidean distance hasilnya seperti itu. Jadi kita menganggap agriculture lebih mirip dengan historic corpus dibandingkan agriculture ke food corpus. Padahal kan nggak seperti itu. Sehingga kita gunakan aja angles comparison. Dalam hal ini berarti kita bisa menggunakan cosine similarity. Dan didapatkan ternyata sudut angle antara history dan agriculture itu lebih besar dibandingkan sudut antara food dengan agriculture gitu ya. Sehingga berdasarkan cosine similarity food corpus ke agriculture corpus itu lebih mirip dibandingkan agriculture corpus ke historic corpus ya. Dan harusnya secara intuisi sih emang gitu. Nah, jadi Euclidean di dalam hal ini kurang tepat. Oke. Oke, nah jadi itu tadi terkait dengan cosine similarity dan cosine distance serta distance matrix yang lain ya. Ada Euclidean dan kemudian ada Jacob. Nah, kemudian gimana kita melakukan clustering? Nah, ini kita recap sebentar ya. Jadi ada namanya HAC, Hierarchical Agglomerative Clustering. Intinya kita mulai masing-masing data point ya, data point atau vektor dari teks dokumen itu di separate cluster. Nah, kemudian kita repeatedly joins ya, closest pair dari data point atau closest pair of cluster sampai di join sampai ada cluster besar, one last cluster. Dan histori dari join atau merging-nya akan membuat clustering hierarki yang kita sebut dengan dendrogram tadi. Ya. Nah, kemudian ini mungkin ada pertanyaan, tapi bagaimana kita menghitung jarak antar cluster itu? Kan kita menghitung distance antar data points gampang lah, kita udah lihat di contohnya. Kalau
Antar cluster gimana? Kan ada banyak data points dalam cluster. Oke, berarti kita harus tentuin aja. Kita mau gunain single linkage, complete linkage, atau average linkage. Ya, kalau single linkage, intinya kita memilih representatif ya dari masing-masing cluster untuk menghitung jarak antara dua cluster itu. Nah, representatifnya itu berdasarkan jarak terdekat dari data point yang ada di cluster yang berbeda. Jadi jarak terdekat antara cluster ini dan ini itu adalah si ini ya gitu. Kalau complete linkage itu malah jarak terjauh bedanya dengan kalau average linkage berarti kita hitung aja semua jarak ya dari data point dari cluster satu ke cluster 2 kita hitung semua jarak lalu kita hitung lakukan kalkulasi rata-rata atau average. Itu dinamakan average linkage method. Nah, di sini akan saya berikan ilustrasinya, contoh ya. Ini HAC beserta dendrogramnya di sebelah kanan. Nah, jadi kita bisa bayangkan nih, kalau kita lakukan ini untuk teks dokumen, ya. Berarti P itu adalah teks dokumen. Kita bisa clustering. Jadi, ya, oke, sampai finalnya ada one big cluster. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian teknik clustering yang lain, K-means, ya. Ini saya beritahu ide dasarnya. Mungkin kita langsung aja lihat contoh. Ya kan? Nih ya. Jadi kita mulai dari apa? Random placement centroids ya. K-means itu kan berarti kita ingin K-nya berapa? Di sini K-nya ada 4. Kita ingin nanti ada 4 cluster. Nah, jadi kita lakuin assignment dulu ya untuk masing-masing data point itu temporary dia dimilikin oleh centroid mana. Centroid yang terdekat tentu saja. Nah, jadi kayak gini kita jadi random placement dulu untuk centroid, habis itu di assign ya. Jadi masing-masing data point di assign ke centroid terdekat sebagai anggota kelasnya. Nah, ini centroidnya tadi bisa pindah. Kenapa? Ya. Jadi kan namanya k-mean, berarti dia harus mean, menjalankan sifat mean-nya. Atau kita bisa bilang centroid dia harus menjalankan sifat centernya. Berarti dia harus benar-benar ada di pusat, di tengah. Jadi ini misalkan nih, temporary kan ini nih, ya kan? Nah, ini kan anggotanya nih di sini nih. Berarti dia harus ke tengah dong biar berada di tengah-tengah gitu. Harus memang pindah ke sini ya. Dan dia pindah lagi sampai titik nyaman, zona nyamannya ya. Sampai nggak ada perubahan lagi. Gitu. Perubahan posisi lokasi sentral ya. Oke. Nah, itu untuk K-means dan di sini mungkin pertanyaannya gimana sih nentuin jumlah cluster ya. Nah, kita bisa menggunakan within cluster sum of squares yang disingkat dengan WCSS ya. Intinya sih di sini jarak antara masing-masing data point di kelas tersebut ke centroidnya, cluster centernya. Ya, jadi contohnya kayak gini nih. Jadi jarak masing-masing data point ke cluster center atau centroidnya ini ya, ini, ini dan seterusnya. Tentu saja kalau dalam konteks ini jaraknya gimana? Jaraknya akan gede, ya, karena ini kan clusternya gede. Nah, kalau ini jaraknya sebenarnya ideal, ya. Jadi jaraknya ini ya, ini atau untuk klaster 2 jaraknya ini, ini, klaster 3 berarti ini. Kemudian disam aja ya, jadi disam aja. Ini disam sama ini, disam sama ini. Ya, oke. Nah, dan di sini lebih kecil ya. Tapi mungkin kita akan coba ya udah kita cari aja WCSS yang paling kecil. Jangan. Nih, WCSS yang paling kecil tuh justru nggak bagus juga. Karena bisa aja misalkan kita ya udah kita bikin aja masing-masing data point itu berarti klasternya masing-masing itu WCSS-nya bahkan nol karena jarak ke dirinya sendiri. Tapi kan jelek, ya. Jadi itu sebenarnya kita menemukan sweet spot, ya. Jadi kita mencoba different k number of clusters, kemudian kita lihat perubahan nilai WCSS-nya, ya kan nilai yang ini tadi. WCSS itu yang ini ya. Jadi distance ke cluster center. Ini juga kalau ada banyak berarti tinggal di sum aja, ya. Jadi kita lihat nih progresnya, kembangannya, ya. Sebenarnya ini malah penurunannya ya. Secara umum WCSS akan menurun jika K-nya menaik, ya kan? Nah, oke.
Ini kan menurun nih, menurun ya. Menurunnya kan pada awalnya cepat. Sampai pada titik, oh ini akhirnya melambat menurun. Nah, titik dimulai perlambatan penurunan ini dinamakan elbow ya. Oleh karena itu ada namanya elbow method. Dan disitulah ditemukan namanya best value of K ya. Oke, jadi ini namanya elbow method. Nah ini karena ya masuk akal aja sih ini ya. Karena kalau misalkan kita ini misalkan masih yang kurang bagus nih. Jadi klasternya kebanyakan oke. Ya, ini WCSS-nya wow gede. Kemudian WCSS-nya berkurang cukup drastis. Tapi begitu kita menambah jumlah klaster lagi, nah ini berkurangnya minimal, melambat pengurangan WCSS. Nah, sehingga idealnya berarti jumlah klasternya dalam contoh ini adalah 3. Di sini titik elbow. Ini elbow method. Nah, cuman elbow method berarti ada aspek semacam subjektivitas. Kita gimana ya cara menemukan ini? Kayak itu kayak di bagian elbow-nya dan gitu. Jadi mungkin kadang meleset ya satu atau dua, ya kan? Oke, jadi kita bisa gunakan ya sebagai sebenarnya komplementari sih semakin apa menunjang satu sama lain. Kita bisa gunakan silhouette method ya. Nah, kalau silhouette method ini dia lebih komputasi. Di sini ada rumusnya dan kita tinggal cari nilai average silhouette method yang tinggi ya. Oke. Nah, tapi perlu diperhatikan aja kalau yang bagian bawahnya ya penyebutnya ini bagian untuk menormalisasi. Kita fokus aja ke bagian atas ya. Jadi silhouette score itu untuk masing-masing poin, untuk masing-masing data poin kita. Nah, kemudian berarti SI, berarti silhouette score untuk data I, ya, data poin I. Oke, itu bisa didapatkan dari BI dikurangi AI dibagi max AI, BI. Nah, yang bawahnya itu kan normalization aja, sehingga kita fokus aja ke atasnya, BI dan AI. Apa itu BI dan AI? Ya. Nah, kalau BI itu jarak ya antara titik I itu ya kan dengan semua poin ya di nearest clusternya. Dan kemudian untuk jarak-jarak itu dihitung average. Sekali lagi BI ya itu average distance antara I dan semua poin yang terdapat next nearest cluster. Intinya sih itu kayak jarak ke cluster terdekat ya, seberapa jauh seberapa dekat. Nah, kita inginnya nilai BI itu gimana? Kita inginnya nilai BI jarak ke klaster lain tentu saja sejauh mungkin ya. Oke. Jadi BI segede mungkin. Nah, kemudian untuk AI ya, untuk AI itu adalah jarak average distance antara I ke semua data point di cluster yang sama ya. Sehingga AI itu berlawanan dengan BI. Kita inginnya jarak cluster yang sama berarti sekecil mungkin. Jadi AI itu kalau bisa malah nol ya. Pokoknya sekecil mungkin. Oke. Jadi poin di sini adalah gimana kita bisa meningkatkan TI dan menurunkan AI ya. Jadi untuk intercluster sejauh mungkin, intra-cluster sedekat mungkin. Nah, itu. Jadi itu nilai siluet ya. Dan itu nilai siluetnya per data point untuk masing-masing data point. Karena ada aja data point yang sebenarnya dia di border. Nah, itu dia itu kandidat untuk nilai siluetnya kurang bagus. Kalau data poinnya itu emang udah isolated, udah jauh dari cluster yang lain, itu biasanya nilainya tinggi. Kita akan lihat contoh. Nah, ini sebelah kanan, ya kan? Ini hasil clustering. Dan kita bisa lihat untuk 2 dan 3 cukup bagus, tapi untuk 1 4 masih mix, agak mix. Dan terrefleksikan nih nilai siluetnya. Jadi misalkan untuk 1 dan 4 ya, agak jelek. Yang bagus itu yang mayoritas istilahnya yang gede nilainya ya, yang semakin ke kanan semakin gede. Jadi ini 2 dan 3 ini bagus. Ya, 0,5. Nah, ini juga jelek. 0,5. Jelek, ya kan? Karena emang masih nyampur gitu. Harusnya mereka ya satu klaster aja gitu. Ini satu klaster aja, ini juga satu klaster aja. Nah, akhirnya gimana kalau gitu? Gimana kalau jumlah klasternya misalkan 4? Oh ya udah, ya. Nih, ini jadiin satu klaster aja, ini jadiin satu klaster aja, ya. Jadi kita nggak punya nih yang jelek-jelek ini nih, 45 sama 01 ini, ya. Nah, nilainya kan naik. Jadi average-nya pada akhirnya average silhouette score-nya ya. Kan semua data point itu ada nilai silhouette-nya dan kita hitung average-nya. Menaik tadinya 0,4 something menjadi 0,6 something. Nah, jadi kita hitung aja misalkan n cluster 1 sampai 10 kita cari yang paling tinggi ya untuk hasil silhouette analisisnya berapa ya dalam hal ini misalkan 4 ya udah kita pilih jumlah clusternya 4. Nah, ini
Step ini dinamakan hyperparameter tuning. Kita mencari jumlah cluster yang best. Nah, demikian untuk ke materi clustering ya. Kira-kira mungkin apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada.